amalan pasca salat. Subnya tentang ragam rizki dalam Al-Quran. Ragam rizki dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya akan lebih lambat untuk menguraikan supaya mudah untuk dipahami. Hati-hati, pembahasan ini akan melahirkan rahasia besar yang tidak banyak orang mengetahuinya. Orang dulu sudah praktekkan dan berhasil, dan kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita juga, ya. Perhatikan sini. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925, yang telah kita bahas di pertemuan lalu, bahwa ada doa yang sering dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai menunaikan salat. Doanya sangat singkat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik, dan mohon terima amalan hamba ini. Kemudian ada rumus dalam Al-Quran, setiap doa kalau sudah dipanjatkan, maka mesti diikhtiarkan. Karena doa itu bersanding dengan ikhtiar. Mustahil Allah sekadar mengabulkan kalau tidak ada ikhtiar. Misal, saya telah contohkan Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Ibunda Maryam Hannah bermohon kepada Allah sejak mengandung. Ya Allah, mohon jadikan anak ini anak yang soleh, terjaga dari maksiat, dekat denganmu. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Awas, hati-hati. Ketika kemudian dilahirkan setelah berdoa itu, kemudian bertahap lahir, maka apa yang dikerjakan? Beliau ikhtiarkan doanya dengan ikhtiar yang luar biasa. Supaya anaknya soleh, dicari pengasuh yang soleh. Nabi Zakaria. Makanya saya sering katakan, kalau Anda pengen anaknya baik, maka cari guru-guru yang baik. Anak ingin pintar, cari guru yang pintar. Anak ingin pintar dan baik, maka cari guru yang pintar dan baik. Sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Yang kedua, ibu bapaknya bikinkan mihrab, tempat untuk belajar khusus dan tidak terganggu dari perbuatan yang kotor. Ini rumus pada kita. Begitu anak lahir, Anda didik, carikan guru yang baik, cari sekolah yang baik, yang selain membuat dia pintar, mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumus. Tapi poinnya, doa tidak dicukupkan dengan permohonan, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar. Maka demikian pula ketika kita meminta, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana cara mendapatkan ilmu sesuai dengan doa yang telah kita mohonkan. Nah, ketika kita berkata, ya Allah, anugerahkan saya rizki terbaik, maka Allah tawarkan, ini ada 8 jenis disebutkan dalam Al-Quran. 8 jenis rizki yang kalau kemudian kami lakukan, kamu lakukan ikhtiarnya dengan 8 cara ini, maka kata Allah, saya akan limpahkan kepadamu rizki tanpa batas. 8 jenis ini, sebagian telah kita bahas. Kemarin kita bahas rizki dengan cara bersyukur. Sekarang kita akan bahas satu rahasia dalam Al-Quran, yang kalau Anda lakukan ini, maka rizki bukan hanya Allah berikan pada orang itu, tapi semua anggota keluarga dan kerabatnya akan diberikan bagiannya. Jadi yang dapat satu orang, yang mengerjakan satu orang, tapi yang kebagian hampir semua yang terkait dengan kehidupannya. Bapaknya bisa dapat, ibunya dapat, yang hebat, adiknya dapat, kakaknya dapat, temannya bisa dapat, gurunya bisa dapat. Rahasianya ada di Quran surah 17 ayat 31. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 17 Al-Isra ayat 31. Saya turunkan ini. Ikhtiarnya, Quran surah, saya agak cepat ya, mohon maaf. Quran surah ke-35 ayat ke-28. Kemudian yang kedua bisa diturunkan ke Quran surah ke-35 juga ayat 32. Turunan yang ini Quran kita ambil surah ke misalnya 54 ayat 17, ini selalu terbawa 22, 32, 40. Kemudian turunan akhirnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau Anda naikkan ke sini, yang ketiganya Quran surah ke-4 misalnya ayat ke-69. Kemudian turunan yang keempatnya bisa diambil Quran surah ke-49 ayat 13. Kalau pengen rumus paling cepat juga bisa Quran surah ke-30 ayat 21. Ya.
Ini 5 caranya. Anda akan berdoa, ya Allah, anugerahkan saya rezeki terbaik. Lalu Allah berikan jalan, 8 jalan. Ini cara mendapatkan rezeki terbaik. Kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan ini, awas. Kata Allah, saya buka 8 jenis. Kalau kamu kerjakan ini, bukan cuma kamu yang dapat. Orang-orang di sekitar kamu pun akan mendapatkan bagiannya. Baik. Apa di antaranya? Ya, nomor selanjutnya, sebelumnya telah kita bahas bagian-bagian yang lain. Sekarang kita masuk pada yang lainnya. Quran surah 17 ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada ayatnya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ada ayatnya? Baik, perhatikan baik-baik. Saya buka sedikit dulu pendahuluannya. Dulu, zaman-zaman jahiliyah, bahkan bukan hanya di lingkaran Arab, sampai ke Eropa, sampai dengan lingkup sebagian besar dunia, itu kalau ada orang tua kemudian melahirkan anaknya, dan merasa bahwa ekonominya terhimpit, tidak terlampau kuat, hartanya merasa belum cukup untuk bisa menghidupi anaknya, maka tidak ada pilihan di benak mereka kecuali untuk menghabisi anak keturunannya. Bunuh. Ada yang dikubur, ada yang sengaja dibekap, intinya dihabisi, selesai. Ya. Jadi dia merasa, wah ini susah nih, saya aja hidup susah, bagaimana dengan anak ini? Ya, tapi anehnya kok pengen punya anak gitu kan? Baik, jadi sudah dia mendapatkan keturunan itu kemudian dibunuh. Karena khawatir dia tidak akan mendapatkan jaminan rezeki yang baik di masa depan. Maka Allah tawarkan satu hal yang sangat luar biasa, dibuat dalam bentuk pernyataan yang sangat tegas, tapi isinya sangat mendalam. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, lihat kalimatnya, wala taqtulu auladakum. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, sikap umatmu, sikap umat Islam, sifat hamba-hambaku yang beriman harus beda dengan mereka yang belum beriman. Mereka yang tidak beriman tidak yakin dengan qada dan qadar. Mereka yang belum beriman tidak tahu dengan caranya rezeki didapatkan. Mereka yang belum beriman tidak tahu caranya bagaimana cepat mendapatkan rezeki. Kamu yang sudah beriman mesti beda dengan mereka. Perlakukan anak-anak dengan baik, sayangi mereka dengan baik, rawat dengan baik. Jangan khawatir masalah rezekinya. Kata Allah, ketika saya anugerahkan keturunan bagi setiap hamba-hambamu yang beriman. Lihat baik-baik kalimatnya. Ketika saya berikan satu nikmat pada hamba-hambaku yang beriman, mendapatkan keturunan, maka saya sudah jamin rezekinya dari setiap yang dilahirkan itu. Saya jamin rezekinya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang melahirkan dalam suasana bahkan ekonominya terasa kurang dan sebagainya, jangan khawatir, kata Allah, setiap makhluk gak mungkin hidup kecuali punya rezeki. Jangankan manusia, hewan ada, yang melata ada. Pertemuan lalu saya gambarkan bagaimana cicak dengan nyamuk. Cicak dapat rezeki, rezekinya nyamuk. Nyamuknya terbang, cicaknya tidak. Kan Allah hanya perintahkan kamu merayap walaupun di dinding, walaupun cuma diam-diam. Nyamuknya datang, bukan kamu yang mendatangi nyamuk. Silahkan cek. Cicak diam-diam datang seekor. Perintah Allah, kamu merayap, dia merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya diperintahkan oleh Allah datang ke cicak. Coba bayangkan, datang seekor nyamuk, setelah itu, silakan. Ayo tangkap. Ya. Apalagi manusia. Tapi yang paling menarik, bagi orang beriman Allah yakinkan. Perhatikan kalimatnya. Nahdu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, saya buka satu rahasia. Saya berikan kesempatan, saya bahkan bukan sekedar memberikan rezeki kepada anak yang dilahirkan itu. Tapi saya akan berikan rezeki kepada mereka yang kamu pun akan mendapat bagian dari rezeki itu. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada anak-anak yang dilahirkan itu, yang hebat bapaknya kebagian dari situ. Ibunya dapat, kakaknya dapat, adiknya dapat, tetangganya dapat, gurunya dapat. Pertanyaannya, apa rezeki yang dimaksudkan sampai anaknya dapat, keluarga dan kerabatnya bisa ikut menikmatinya. Maka dirincilah kemudian di ayat-ayat yang lain. Ada rezeki yang Allah turunkan pada anak, orang tua dan kerabat bisa ikut mendapatinya. Pertanyaannya, bagaimana menyiapkan seorang anak, atau dua orang anak, atau semua anak yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dia mendapatkan rezeki yang dimaksudkan. Begitu dia dapat, orang tua dan kerabatnya ikut bisa menikmatinya. Dan hartanya halal dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang, jika Anda punya titipan dari Allah, ada anak-anak, ada cucu dan sebagainya, pertanyaannya bagaimana menyiapkan anak yang seperti ini? Maka pilihannya, rinci ke ayat-ayat yang lainnya. 1, Quran
surah ke-35 ayat ke-28. Kalau Anda ingin mudah mendapatkan rezeki, di antaranya bisa Allah turunkan lewat keturunan. Dia dapat, Anda mendapatkan bagiannya. Apa di antara cirinya? Yuk, Quran surah 35 ayat 28, paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke tengahnya, ke tengah ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh, di antara yang punya sifat khasyah. Khasyah itu maksudnya kedekatan yang sangat dengan Allah. Sehingga saking sangat dekatnya, takut kalau dinilai salah oleh Allah. Ya, awas. Khasyah itu kedekatan yang sangat dengan Allah. Sehingga saking sangat dekatnya, takut kalau dinilai salah oleh Allah. Jadi kalau bicara hati-hati, takut yang keluar di lisannya itu keliru. Takut salah. Kalau bicara itu ditimbang-timbang dulu. Ini kafirnya diganti ke kata-katanya ini. Ganti nggak gitu kan. Timbang-timbang dulu. Takutlah kalau saya ganti nanti jadi masalah gitu kan. Allah nggak suka dengan saya. Ya. Timbang-timbang. Ingat-ingat. Mustahil mengeluarkan fatwa yang kemudian bertentangan dengan hukum Allah. Jangankan itu. Mau bicara saja, timbang-timbang dulu. Takut kalau Allah nggak rebok. Dilihat dulu gitu. Nah, itu namanya khasyah. Mau sholat, takut terlambat. Jadi jangankan azan, sebelum azan dah siap-siap. Khasyah. Sehari baca Quran, dilihat, dipahami isinya. Lihat, takut. Kalau punya harta, takut Allah nggak ridho. Makanya dirinci. Bagaimana saja mengeluarkan harta yang disukai oleh Allah. Misal, kalau infak, bagaimana infaknya? Untuk keluarga seperti apa? Terus dirinci. Itu khasyah namanya. Nah, puncak khasyah itu akan didapatkan oleh satu golongan di luar para nabi dan rasul, namanya ulama. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah yang mendalam kepada Allah adalah kalangan ulama. Jadi kalau Anda pengen lihat ulama yang betul, bukan cuma pintar. Kalau yang hafal Quran dengan ayatnya, nomornya, halaman, pojok kanan atas, kiri bawah, agak ke tengah sedikit, banyak yang begitu. Banyak. Tapi apakah yang demikian dia punya kedekatan dengan Allah? Belum tentu. Demi Allah saya katakan belum tentu. Jangan fanatis, jangan banyak terpukul. Lihat bagaimana kedekatannya dengan Allah. Punya sifat khasyah atau tidak, bagaimana ketakutannya, bagaimana ibadahnya. Jadi kalau Anda ingin mencari ulama yang betul, coba lihat bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di poinnya, ulama. Bagaimana menjadi ulama ini? Kemudian diturunkan di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Diturunkan di Quran surah ke-9 ayat 122. Dirinci di hadis riwayatnya Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya adalah sahabat bernama Abu Darda. Inilah dia keutamaannya. Kemudian dicontohkan lewat seorang sahabat Nabi namanya Abbas. Dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Umar. Dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Amr. Dicontohkan oleh seorang perempuan sahabat Nabi single parent namanya Malikah. Punya suami namanya Malik. Punya anak namanya Anas. Malikah punya anak namanya Malik. Anas, maaf. Anas. Abbas, Umar, Amr punya anak namanya Abdullah. Lihat baik-baik. Di Quran surah 35 ayat 28 disebutkan, ulama itu kalangan yang sangat dekat dengan Allah. Dekat Allah. Sekarang lihat rumusnya nih, pelan-pelan. Bukankah orang yang dekat dengan direktur mudah mendapatkan kenikmatan di kantornya? Bukankah orang yang dekat dengan pejabat mudah mendapatkan akses jabatannya? Betul? Bukankah orang yang dekat dengan ustadz mudah mendapatkan akses ke ustadz? Bukankah orang yang dekat dengan majlis ta'lim mudah mendapatkan akses di majlis ta'lim? Sekarang kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Siapa pemilik ilmu? Siapa pemilik rezeki? Siapa pemilik kemudahan? Maka secara logika sederhana, orang-orang yang paling dekat dengan Allah, maka tidak usah berpikir tentang rezeki, karena sebelum dia pikirkan, Allah sudah penuhi semua kebutuhannya. Maka tidak ada yang paling dekat kata Allah dari kalangan manusia selain Nabi dan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalangan para ulama. Makanya di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 disampaikan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi SAW, para ulama itu disebut pewaris para nabi. Perhatikan kalimatnya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadhuhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Makanya kalau Anda pengen kata Nabi, perhatikan kalimatnya, ambillah ilmu warisan Nabi itu. Nih saya tanya ya, antum ya.
Antum dapat warisan dari orang tua. Orang tua antum nih, bukan nabi, bukan rasul. Mewariskan harta 1 miliar. Mau diambil gak? Ambil. Sekarang nabi antum ngasih warisan. Mau diambil gak? Ambil. Manusia biasa ngasih warisan diperebutkan. Masa warisan nabi gak direbutin? Kalau orang akalnya sehat, kalau orang pintar, perhatikan baik-baik. Orang pintar itu pasti akan memilih yang paling prioritas. Ini orang biasa ngasih warisan, direbutin. Kenapa nabi yang super, nabi yang istimewa ngasih warisan, nggak pada direbutin? Ini ada warisan nabi, namanya ilmu. Orang yang dapat ilmu disebut dengan alim, jamaknya ulama. Kata nabi, ulama itu pewaris saya. Saya nggak wariskan uang, saya nggak wariskan harta, dinar dan dirham. Saya wariskan ilmu, ambil itu. Ketika ilmu itu diambil, maka Allah akan angkat derajatnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman plus Allah memberikan tambahan derajat pada orang-orang yang mendapatkan tambahan pengetahuan. Di orang berilmu itu ketika dia naik status jadi ulama, alim, dekat dengan Allah, pewaris Nabi, Allah angkat derajatnya. Begitu derajat diangkat, angkat derajatnya, maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa lebih daripada hamba biasa. Silakan cek. Ingat ya, kalau Anda diangkat derajat oleh manusia, belum tentu manusia lain mengenal Anda. Anda disanjung oleh orang tanah kusir, orang tanah suci, belum tentu kenal Anda. Silakan. Ana Saiful min Bendi tanah kusir. Tanah kusir kata orang Arab. Ya kenal. Tanah kusir. Silakan. Jangankan tanah suci ya, tanah abang yang nggak kenal gitu kan. Anda pindah lagi nggak ada yang angkat. Tapi kalau Allah angkat derajat Anda, siapa yang tidak menyanjung Anda? Silakan cek. Melewati zamannya masih dikenal. Silakan. Anda kenal Umar bin Khattab? Kenal. Padahal mimpi aja nggak pernah ketemu. Lihat aja enggak, kenal tuh. Udah lewat 15 abad. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi sekarang masih dikenal. Ali bin Abi Thalib dikenal. Sekarang kita ambil yang bukan sahabat. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, bukan kalangan sahabat, dikenal sampai sekarang. Ar-Rafi'i dikenal. Orang-orang saleh dikenal. Bahkan yang hidup kemudian yang baru wafat beberapa masa lalu masih dikenal. Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya dikenal. Profesor Wahbah Az-Zuhaili dikenal. Ya orang-orang mengetahuinya, diangkat oleh Allah. Kalau sudah diangkat, sudah nggak ada yang bisa menolaknya. Ya jangankan kawan, lawan pun menuliskannya. Tanyakan pada orang-orang di barat. Tahu Umar nggak? Tahu. Mereka tahu tuh. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan sebagainya dikenal oleh mereka. Bahkan karya mereka dijadikan rujukan di Eropa. Silakan cek Ibnu Sina, Avicenna, dipakai karyanya sekarang. Ibnu Rusdi jadikan rujukan sekarang. Siapa mereka? Orang-orang yang bukan sekedar mendekat kepada Allah lewat ibadahnya, tapi mereka disiapkan jadi ulama di masa depan. Rumus ini ketika turun ayat jadi sampaikan. Kemudian dipraktekkan bagaimana cara mengejarnya, maka para sahabat sebagian dari mereka menyiapkan keturunannya menjadi ulama di masa depan. Siapa di antara mereka? Ada yang laki-laki seperti Abbas paman Nabi, seperti Umar sahabat Nabi, seperti Amr bin As sahabat Nabi. Mereka menyiapkan anaknya, mesti ada di antara anak saya yang menjadi ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perempuan single parent, namanya Malika. Suaminya sudah meninggal dunia. Begitu melihat peluang ini, langsung menyiapkan anak yang namanya Anas mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti menjadi alim, ulama dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik ini. Kalau anak-anak yang lain dibawa bapaknya ta'lim pulang, Abbas nyimpan anaknya di majelis Nabi. Abbas, paman Nabi. Saya nggak bisa nih ikut terus majelis Nabi. Saya punya kesibukan, saya kerja, saya bisnis. Tapi saya belajar weekend, saya ke tempat Nabi. Apa yang terjadi? Nabi wafat, hafal 200 hadis. Bayangkan, paman Nabi, pengusaha, kaya, hartanya banyak. Masih sempat datang ke taklim. Nabi meninggal, hafal 200 hadis. Paman Nabi. Antum, paman Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Kerabat Nabi bukan. Bayangkan, sibuk apa antum? Sekaya apa? Antum dengan Abbas, masih kaya Abbas. Radhiyallahu ta'ala anhu. Surga, Abbas ada jaminan. Antum belum ada. Abbas hafal 200 hadis. Antum hafal berapa hadis? Enggak, coba kita renungkan itu teman-teman. Coba tanyakan kembali. Tapi yang paling dahsyat itu cara berpikirnya begini. Saya cuma hafal 200 nih. Saya hafal sedikit-sedikit. Cuma sepekan datang. Anak saya mesti lebih daripada saya. Dia harus mendapatkan yang lebih daripada saya. Bapaknya itu pengusaha, Pak, orang kaya. Tapi beliau mengerti anak saya akan dapat rezeki lebih cepat daripada saya. Dia dapat, saya dapat bagiannya. Perhatikan. Maka beliau investasikan anaknya Abdullah untuk ikut di majelis Nabi. Titipkan di majelis Nabi. Berangkat bapaknya, dia tetap belajar. Belajar. Nabi wafat, bapaknya hafal 200 hadis. Abbas,
anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Dan usianya masih 13 tahun. Hafal 2000 hadis. Nah, rumusnya apa? Rumusnya dalam ilmu hadis, kalau ada seorang ayah, bahkan ibu, ya, perhatikan, orang tua mendidik anaknya sampai kemudian anaknya bagus, tahu hadis dan seterusnya, meriwayatkan, maka nama anaknya akan dihilangkan. Nama bapaknya disebutkan. Makanya ketika Abdullah anak laki-lakinya Abbas hafal hadis, diriwayatkan oleh orang setelahnya, maka Abdullahnya dihapus. Disebutkan inisialnya anak laki-laki. Diturunkan bapaknya. Bapaknya namanya Abbas. Anak laki-laki bahasa Arabnya Ibnu. Ibnun anak laki-laki. Maka dikenal Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Bin itu singkatan dari Ibnun. Disingkat bin. Bin itu anak laki-laki. Anak laki-lakinya Abbas. Ibnu Abbas itu anak laki-lakinya Abbas. Nama aslinya Abdullah. Kenapa dihilangkan anak laki-lakinya, disebutkan bapaknya? Untuk menunjukkan kesan bahwa, perhatikan baik-baik, anaknya bisa seperti ini karena peran orang tuanya. Yang kedua, ingin menunjukkan isyarat, begitu hadis ini diriwayatkan, dipelajari oleh orang-orang, maka bukan cuma Abdullah yang dapat, bapaknya pun kebagian dapat dari pahala yang telah dapatkan anaknya. Bayangkan, bukan cuma dunia, rezeki akhiratnya pun dapat. Begitu anak yang dapat pahala, bapaknya kebagian di situ. Perhatikan baik-baik. Sekarang berapa banyak orang yang mengaji hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar bin Khattab, saya pengen lebih daripada Abbas. Abbas anaknya datang ke majelis ilmu. Anak saya harus ngintip Nabi sejak berangkat dari tempatnya. Bikin beliau rumah saat di Madinah. Di depan rumahnya Nabi SAW. Dibikinkan kamar. Kamar anaknya menghadap ke arah rumah Nabi. Dibikin jendela. Jadi tahu persis. Begitu kemudian Nabi keluar rumah, sudah tahu bagaimana cara jalannya. Cara nengoknya. Seperti apa kemudian Nabi bersikap. Sampai ke majelis ilmu. Makanya anaknya Umar lebih banyak hafal hadis dibandingkan anaknya Abbas. Anaknya Abbas hafal 2000 hadis, anaknya Umar 2800 hadis. Anaknya Amr, lihat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Abbas tahu kemudian hadis, tahu tafsir. Anaknya Umar ngintip-ngintip Nabi, tahu juga hadis. Anak saya mesti tambah hadis plus fikih. Maka sejak kecil diajarkan langsung hadis fikih, hadis fikih, hadis fikih. Usia 9 tahun udah minta ke bapaknya, "Pak, saya pengen nikah karena saya sudah hafal bab nikah." Paham fikih dan sebagainya. Anak Abbas nunggu di majelis ilmu. Anak Umar dibikinkan rumah. Malikah seorang single parent. Satu anak. Punya anak namanya Anas. Beliau melihat yang satu ke majelis Nabi, yang satu ngintip-ngintip. Anak saya nggak usah nunggu, nggak usah ngintip, datang ke rumah Nabi. Digandeng, dibawa, disampaikan. Ya Rasulullah, ini anak memang kelihatan masih kecil, tapi dia punya kemampuan kuat. Tolong jadikan pembantu Anda. Tolong jadikan pembantu Anda. Nanti kalimat ini akan ditiru oleh orang-orang setelahnya untuk mencari celah bagaimana caranya anak ini bisa dekat dengan ulama. Maka cara paling mudahnya bawa ke rumahnya supaya mempelajari semua apa yang ada dalam rumahnya. Jadi kalau di luar rumah cuma lihat di luar saja, tapi kalau di dalam rumah kan kelihatan semuanya. Bagaimana saat akan tidurnya, bagaimana saat makannya, bagaimana saat minumnya dan sebagainya. Maka Nabi tersenyum, beliau tahu. Kata ibunya ini, kata Malikah, ambil anak saya sebagai pembantu. Nabi tahu. Ini paling pengen belajar. Pengen belajar. Kata Nabi, ya dia boleh membantu saya. Datang ke rumah. Belajar di rumah Nabi. Setelah Nabi wafat, membantu Nabi wafat, maka setelah wafat itu ditanya, "Hei Anas, selama kamu membantu Nabi, apa kalimat yang paling sering didengar dari Nabi?" Kata Anas, "Tahukah kalian, selama saya membantu Rasulullah, hanya satu kalimat yang sering saya dengar dari Nabi. Ya Anas, madza akhdumuka?" Anas, apa yang bisa saya bantu? Rasulullah SAW. Anas, apa yang bisa saya bantu? Oh, kalau ada pembantu begitu enak banget ya Pak. Datang ke rumah, saya pengen jadi pembantu. Apa yang bisa saya bantu? Wah, karena semua dikerjain sendiri. Piring, selesai makan, bisa cuci. Ada yang kemudian sobek, jahit, bisa jahit sendiri itu. Ya, itu yang luar biasa. Dan Anas kemudian meriwayatkan hadis yang sangat banyak setelah peninggal Nabi SAW. Poinnya adalah, kenapa mereka berlomba mengajar itu semua? Karena ada janji yang disebutkan oleh Allah, derajatnya akan diangkat, dekat dengan Allah, dan rizkinya akan dijamin. Begitu rizki dapat, bukan cuma dunia, akhiratnya kebagian. Kalau para sahabat nggak mikirin dunia, Pak, dunia itu udah selesai. Maksud saya, mereka sudah paham, ini dapat, gak ada masalah. Yang mereka pikirkan akhirat. Makanya ketika dititipkan anaknya, investasi terbesarnya akhirat. Tapi Anda tahu nggak? Orang yang mendapatkan akhirat, udah otomatis dunianya dijamin. Itu rumusnya. Sederhana, jika kalau akhirat dapat, dunia pasti akan dapat. Akhirnya apa yang terjadi?
orang-orang setelahnya, maka menyiapkanlah misi ini, ditempuh kemudian jalan ini, maka orang-orang sepeninggal Nabi, sahabat menyiapkan. Sahabat mewariskan, tabi'in mengikuti. Tabi'in mengikuti. Maka muncullah orang-orang hebat setelah zaman sahabat, untuk mengejar keutamaan dari Al-Quran ini, bagaimana caranya? Hidupnya bahkan suami sudah nggak ada, single parent, sendirian, harta terbatas. Berpikir bagaimana caranya, ya Allah, dunianya nyaman, akhirat dapat banyak pahala. Maka rumus pertama ditempuh. Imam Asy-Syafi'i punya seorang ibu. Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza, sekarang di Palestina, wafat ayahnya. Itu sendirian bu, single parent. Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, plus mendapatkan pahala akhiratnya. Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama. Jadi ulama. Maka dididik oleh beliau. Nih rumus cepatnya, perhatikan baik-baik. Dicari orang-orang yang hebat di masanya. Siapa ulama yang bisa mendidiknya? Dititipkan di situ. Begitu kemudian mau belajar, gendong. Sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu. Maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah. Jalan sampai dengan ke Mekah. Dititipkan di kalangan para ulama. Setelah tumbuh remaja, Imam Syafi'i diutus. Syafi'i, saya mendengar imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak. Kamu berangkat ke Irak. Semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim. Apa yang terjadi? Ibunya berusaha, jadi ulama. Begitu kemudian tumbuh berkembang, jadi remaja, hafalannya kuat, siap menjadi seorang alim. Kata ibunya berangkat ke Irak, di sana sedang muncul perkembangan ilmu. Begitu berangkat ke Irak, teman-teman, apa yang terjadi? Setahun 2 tahun datang rombongan ulama Irak berhaji ke Mekah. Ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji. Begitu berhaji, yang disebut semua Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Nyampe itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah. Begitu mendengar, segera disusul. Itu siapa Syafi'i katanya? Siapa Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia asalnya dari Mekah sini. Bahkan ibunya ada di Mekah katanya. Ibunya ada di Mekah. Saya dari Mekah sini. Sekarang sedang di Irak. Dia menjadi panutan ulama nomor 1 di Irak. Asy-Syafi'i. Kata ibunya, tahukah engkau Syafi'i itu anak saya? Tahukah engkau Asy-Syafi'i anak saya? Begitu tahu Syafi'i anaknya, oh Masya Allah anak ibu. Langsung ibunya dihormati. Oh langsung dimuliakan macam-macam. Perhatikan. Syafi'i yang berhasil, ibunya. Tolong kalau kamu kembali ke Irak, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia telah saya izinkan kembali ke sini. Padahal waktu berangkat ke Irak, tadi sebelum saya sebutkan, padahal waktu berangkat, kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang ke sini. Gak usah pulang. Kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang. Saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang, kata ibunya. Kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, nggak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silahkan pulang. Begitu disampaikan kepada Asy-Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Asy-Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk ke Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isinya. Bayangkan, Asy-Syafi'i nggak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan. Semua orang ngasih. Berangkat. Kitabnya kemudian dibawa di tangannya, naik beliau ke untanya, 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah belum sampai ke Mekah, kan ada batas haram ya? Ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya, tolong berikan kabar kepada ibu, saya sudah dekat, saya akan datang. Ini sunnah ya, ingat ini sunnah. Sunnah kalau anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Justru kejutan itu dalam Islam gak diperkenankan. Oh, gak pakai, supaya orang itu gak repot, tiba-tiba anda datang, dia kan merasa gak enak gitu. Ya. Jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat gak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah. Sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok, disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini, menemui ibu. Syafi'i bawa apa? Masya Allah bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang, orang ngirim-ngirim unta. Ada 100 ekor unta dengan beliau, lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Balik lagi, ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan, Syekh, gimana tadi?
Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi. Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, saya udah jadi saya besar, ulama besar. Datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain. Kamu datang ke ibu saya. Kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab. Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya. Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isi dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya. Nggak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya. Bu, kamu siapa? Santrinya Syafi'i. Saya kan tadi katakan, pulang ke Irak, gak usah ke sini. Bu, Syafi'i udah gak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya. Oh, kalau begitu silahkan pulang. Maka Syafi'i datang, membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar, dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya gak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada, semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Nggak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman, gak usah repot, gak usah macem-macem. Alim ulama. Begitu melihat demikian suksesnya ditiru oleh ibu yang lain. Ibunya ini adalah ibu seorang nanti muridnya Asy-Syafi'i yang kelak jadi ulama besar juga. Lahir tahun 163 Hijrah. Ibunya ini juga single parent, punya seorang anak namanya Ahmad, punya bapak namanya Hambal, dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i yang kelak kemudian jadi ulama besar, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad sama. Itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya, itu bu, masak air bu malam-malam. Single parent ibu bayangkan. Masak air, diangetin, anak diwuduin dulu. Begitu sudah wudu, digendong, diantar ke majelis ilmu. Ibunya nungguin di luar, selesai bawa lagi. Investasi itu begitu anaknya jadi, dewasa, senang semuanya. Bukan cuma anaknya, ibunya dapat, saudaranya dapat, kerabatnya dapat. Lihat sekarang. Perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan ulama lah, jadi ustadz aja. Begitu seorang jadi ustadz, lihat. Bukan cuma ustadznya yang ditunggu. Ibunya dicari tahu siapa ibunya. Siapa bapaknya. Setiap yang dekat dengannya jadi akses. Kakaknya, adiknya, kerabatnya, tetangganya. Setiap makanya nggak ingat, jadi ingat sekarang. Oh, saya pernah sekelas dengan dia di SD. Saya pernah sekelas dengan dia di SMP. Saya pernah tetangga dia. Saya pernah gini dia. Dan sebagainya. Padahal sebelum jadi ustadz belum tentu kenal. Semua itu bisa terbuka. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, begitu anak Anda masuk dalam kategori alim ulama, maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah. Ringan. Silahkan cek. Mau haji, orang nunggu 25 tahun. Ini dicari-cari. Pak, bisa nggak bimbing kami? Pak, bisa nggak travel gini? Boleh saya haji, tapi boleh nggak ibu saya ikut? Pak, jangankan ibu, bapak ikut boleh, kakak ibu boleh, anak boleh, silahkan. Bapak kami kasih kuota deh, 10 orang, silahkan ikut. Orang nunggu 25 tahun, dia cuma nggak nunggu, ditawarin, 10 orang boleh ikut. Saya ini ulama bukan, syekh bukan, ustadz ilmu masih dikit. Tiba-tiba ketemu dubes Saudi. Syekh Adi, ini ada yang mau haji. Terus gimana? Antum ikut ya, berangkat. Antum jadi amir. Amir, gimana saya amir? Saya kan bukan ulama besar, bukan biasa-biasa, ilmu saya sedikit. Pokoknya antum ikut. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain siapa? Saya punya ibu, saya punya kakak. Saya berikan 24 jatah. Anda bayangkan, saya ini ustadz kecil, ilmu masih sedikit. Ulama juga bukan, saya juga bukan. Anda bayangkan, cuma berusaha untuk belajar sedikit-sedikit, dapat sedikit, dikasih jatah haji plus 24 orang. Kemarin kami berangkat. Teman-teman, ada yang ustadz, ada yang ini lagi, ada yang macam-macam berangkat. Dan saya lihat, Masya Allah, ternyata teman-teman saya ustadz semua. Ustadz pulang dengan istrinya, ustadz pulang dengan ibunya, ustadz pulang dengan anaknya. Bayangkan, ternyata beliau itu, dubes yang kemarin baik orang itu, Dr. Usama itu. Baik orangnya. Ternyata beliau mengumpulkan satu gelombang khusus yang beliau kemudian apresiasi dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh yang punya jasa terhadap Islam. Diberangkatkan tuh. Anda bayangkan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan bagian kenikmatan, jadikan satu di antara anak-anak jadi ulama. Masa nggak ada yang jadi satupun? Makanya jangan tertipu lah dengan kebanyakan orang yang sekolahkan. Pesantren itu sekarang bagus-bagus. Pesantren bagus-bagus, jangan dikira nggak bisa bersaing. Ya silakan lihat, bahasa Inggrisnya banyak yang bagus. Lihat alumni Gontor tuh. Silakan yang jadi ketua MPR ada, yang jadi menteri ada, yang jadi dubes ada. Banyak. Bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus. Ada yang Mandarin ada yang bahasa lain ada. Silakan, jangan takut, matematika ada. Yang jago matematika, jago fisika, jago kimia. Jangan dikira kalau ketika Anda jadi ulama, Anda kehilangan dunia, tidak. Apa saya tidak belajar umum? Saya belajar. Fisika saya belajar, kimia saya belajar.
Waktu-waktu senggang saya pergi ke toko buku, saya beli buku kimia, buku fisika, saya pelajari. Ya, saya belajar, saya pahami. Saya baca juga yang lainnya. Tapi fokus kita pada apa yang Allah titipkan. Tapi yang lainnya kita pelajari. Jangan dikira Anda jadi ulama, Anda ketinggalan semua yang lain. Tidak, kita butuhkan. Ya, kalau orang tanya kan kita bisa jelaskan. Kalau ada orang berangkat haji gelombang kedua, apakah kemudian mikotnya itu di atas pesawat atau mikotnya di Jeddah, di King Abdul Aziz? Ada yang mengatakan kemudian di atas pesawat. Nah, timbul pertanyaan baru. Kecepatan pesawat itu berapa? 800 mph, bisa 800 km per jam. Anda mau mikot baru mengucapkan bis, pesawat udah lewat. Bagaimana hukumnya? Qasar jama 3 farsah. 3 farsah itu ukurannya berapa kilo? Bagaimana cara mengkonversinya? Kalau Anda nggak paham hitungan matematika, nggak tahu rumus fisika, bagaimana bisa mendapatinya? Ustadz, itu jarak 80 kilo. Baik, sekarang kita gali lagi dengan masalahnya. Apa masalahnya? Sekarang ke Semarang, berapa jauhnya? Berapa kilo? Hitung dari sini bisa 300-400 kilo. Baik, pakai pesawat berapa? Pakai pesawat mungkin 1 jam, nyampe di sana. Sekarang ke Lebak Bulus, berapa jaraknya dari Bekasi misalnya? Dari Bekasi ke Lebak Bulus 30 kilo. Baik, 30 kilo berarti nggak nyampe 80. Boleh jama tidak? Tidak. Boleh kosor tidak? Tidak. Ke Semarang 300 kilo. Boleh jama? Boleh. Kosor? Boleh. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada orang ke Semarang naik pesawat, dan dari Bekasi ke Lebak Bulus naik beca. Nyampe dia berangkat dari Bekasi ke Semarang. Jarak cuma 1 jam pakai pesawat. Berangkat kemudian jam 12, nyampe jam 1. Asar aja belum. Yang di sini ngayuh beca dari Bekasi ke Lebak Bulus. Berangkat jam 12. Begitu masuk jalan tol, prit, gak boleh. Jalan biasa, macet. Nyampe teman-teman berangkat jam 12. Nyampe kemudian ke Lebak Bulus itu bisa jam 4, jam 5. Pertanyaannya, di situ di mana berlakunya antara jamak dengan kosor? Apakah yang ke Semarang berlaku atau yang ke Lebak Bulus yang berlaku? Jadi bukan cuma hitungan jarak. Di jarak itu ada hambatan. Makanya di jarak rumus fisikanya S sama dengan V kali T. Ya, mencari V sama dengan S dibagi T. Mencari T sama dengan S dibagi V. Tapi di jarak itu juga ada rumus hambatan, ada tantangan, ada tekanan. Ya, awas, hati-hati. Ada gayanya, ada gaya gesek, ada gaya gerak, ada hambatan, ada yang lainnya. Di gaya juga ada gaya lagi, ada rumus lagi. F1 sama dengan F2, F berbanding lurus dengan P. Ada semuanya. Ada rumusnya. Nih saya cek ya. Kalau ini ada lilin nih. Kasih api. Lilin kasih api. Kemudian ditutup dengan gelas. Maka api di lilin itu padam. Ini menunjukkan apa? Tidak ada oksigen. Bukan. Ini menunjukkan Anda nggak ada kerjaan. Kan bisa ditiup. Ngapain ditutup pakai gelas? Bisa ditiup kok pakai gelas ditutup. Sudah. Nah, maka yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang tenang, maka jadikan satu di antara anak Anda jadi ulama. Umum juga boleh. Jadi dokter yang hafal Quran. Ya, ahli fisika yang hafal Quran. Boleh, banyak zaman Nabi. Kemudian setelah itu diwariskan. Ali bin Abi Thalib itu jagoan matematika, ahli matematika. Setelahnya ada Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Ada ahli fisika, ada ahli matematika. Silahkan ahlinya, tapi jangan tinggalkan kemudian bagian-bagian keislamannya. Saya cepat. Kedua, kalau nggak bisa jadi ulama yang maksimal, jadikan ahli Quran. Minimal penghafal Quran. Coba lihat anak-anak. Ada Musa, ada Ahmad, ada Kamil, ya? Ada Rais yang kecil-kecil. Itu banyak anak-anak datang ke Bekasi. Kemudian juga kita ngobrol-ngobrol. Antum tahu apa yang terjadi? Kemarin saat kami berangkat, ada Rais yang kecil. Ada anak perempuan juga yang, mohon maaf, matanya mungkin nggak melihat. Kata orang buta. Tapi saya katakan, Masya Allah, matanya ditutup dari berbuat maksiat dari sejak kecil. Matanya dihambat dari maksiat dari sejak kecil. Anda bayangkan teman-teman, yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut. Yang hafal Quran cuma anaknya. Masa iya dari anak-anak antum nggak ada yang hafal Quran? Anak 1 belum hafal, anak 2 belum hafal, anak 3 belum hafal, 5 anak nggak ada yang hafal. Kenapa nggak diinvestasikan 1 anak aja hafal Quran? Demi Allah saya katakan, anak Anda usia 6 tahun, hafal 30 juz. Begitu hafal 30 juz, kakaknya yang 16 tahun, bapaknya yang 40 tahun, istrinya yang 34 tahun, adiknya yang 5 tahun, ikut semua mendapatkan keutamaannya. Ahli Quran. 3. Kalau belum sanggup ke sini, didik menjadi soleh. Ayo soleh. Siapkan seperti Maryam.
Maryam disekolahkan di tempat yang baik, bimbingannya baik. Ketika anak itu didik menjadi anak yang saleh, dekat dengan Allah, rajin ibadah, sering ke masjid, sering baca Quran, walaupun belum hafal, demi Allah saya katakan, jangankan orang lain, tetangga itu akan menyebut memuliakan bapaknya, memuliakan ibunya. Tidak pernah anaknya disebut kecuali bapaknya mendapatkan bagiannya. Begitu anaknya masuk, anaknya namanya Ahmad, bapaknya Asep. Tuh lihat tuh anaknya Pak Asep, bukan Ahmadnya, Pak Asep yang disebutkan. Dia punya anak, anaknya Kevin. Kevin kalau bisa seperti Ahmad ya, anaknya Pak Asep. Pak Asepnya masih ikut. Silahkan cek. Di semuanya akan dapat bagiannya. Dan mudah gitu. Begitu masuk, mudah. Ke sekolah, mudah. Dan sebagainya. Kalau belum mampu juga, dekatkan dengan orang soleh. Cari orang-orang baik. Begitu aksesnya dekat dengan orang soleh, maka dia akan mendapatkan kemuliaannya. Terakhir, kalau belum dapat juga, pengen cara cepat, cari menantu yang soleh. Quran surah 30 ayat 21. Ini rumus dari Nabi. Makanya antum yang belum nikah, jadi pada soleh. Jadi ulama, antum akan dicari. Ya, jadi ahli Quran, dia orang-orang baik. Kan rumus Nabinya sederhana. Jika Anda kedatangan seorang pemuda yang dekat dengan Allah, maka jangan sia-siakan dia. Cepat, karena tidak mudah lagi menemukannya. Makanya saya senang sekali orang-orang sekarang, Masya Allah. Itu sangat bagus-bagus. Dalam menyeleksi itu sekarang ukurannya Al-Quran. Ukurannya ke masjid. Ya kan pernah datang ada yang ke rumahnya. Anaknya luar biasa perempuan ya. Cantik, bagus. Dan bapaknya bagus sekali seleksinya. Pakai Quran. Datang orang pertama, Pak. Saya berminat. Ini ingin begini-begini. Ya nah bagus. Namanya siapa? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Baca. Bagus ya. Baik, mudah-mudahan kalau jodoh yaitu jadi jodoh yang terbaik. Besoknya datang lagi. Adek, ada apa? Aduh Pak, saya tuh sudah alhamdulillah ada kematangan begini-begini. Nama siapa? Torik. Baca surat At-Torik. Baca. Masya Allah. Begitu yang ketiga, tuh dia tahu info dari yang lainnya. Saya kemarin ke sana, nama saya Anas, baca Anas. Saya Torik, baca Torik. Begitu yang ini datang, wajahnya udah pucat. Adek namanya siapa? Saya Yusuf Ibrahim, Pak. Aduh, udah harapan tipis tuh kan. Oh, kalau begitu baca. Oh sebentar Pak, sebelum disuruh baca. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu. Dah, jadi ini ya gambarannya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang baik, maka didik anak-anak dengan baik. Jangan takut, semua mendapatkan bagiannya. Tapi kalau kita ingin limpahannya, maka maksimalkan apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Saya izin menyampaikan informasi, untuk berikhtiar menjadi itu semua, mustahil kecuali orang tuanya pun berubah dulu jadi baik.